Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naga Livia dengan NIM 13136220023. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama teman kalian, tapi kalian nggak tahu apa yang disampaikan atau sebaliknya? Kira-kira kenapa ya? So, kalau kalian pernah ngerasain kayak gitu, artinya kalian belum berkomunikasi secara efektif. Apa itu berkomunikasi secara efektif? Nah, itu merupakan proses penyampaian pesan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai tanpa adanya kesalahpahaman. Dalam komunikasi efektif, baik pengirim maupun penerima pesan memiliki pemahaman yang sama tentang isi pesan yang disampaikan. Simpelnya gini, kalau pengirim pesan ngasih A, maksudnya dia ngasih pesan A, nah yang diterima sama penerima pesan itu juga A. Begitupun sebaliknya, kalau penerima pesan ngasih feedback B, berarti yang ditangkap atau yang dipahami sama pengirim pesan itu juga harus B. Pertanyaannya, bagaimana? How? Oke, next kita ke caranya. Yang pertama adalah mengenal siapa pendengar kita. Sesuaikan bahasa, cara penyampaian, nada bicara, dan gesture kita ketika berkomunikasi. Kita harus cari tahu latar belakangnya seperti apa, usianya berapa, ada di tingkat pendidikan apa, karakteristiknya seperti apa, itu kita perlu tahu. Selanjutnya ada jadi pendengar yang aktif. Perhatikan dengan seksama saat orang lain berbicara. Respon dengan empati dan ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan pemahaman. Bisa juga kita parafrase apa yang disampaikan. Contohnya gini, saat teman kalian ngomong, aku ngerasa capek banget akhir-akhir ini, banyak tugas, terus kurang tidur. Nah, kalian bisa respons dengan, jadi kamu ngerasa capek banget karena tugas banyak dan bikin kamu jadi kurang tidur. Nah, itu kan kalian mengklarifikasi dengan memparafrase apa yang dia omong, jadi bisa lebih nyampe, lebih paham gitu. Next, ada bersikap ramah. Personalisasi komunikasi jika memungkinkan. Nah, maksudnya apa? Kalian bisa manggil menggunakan nama, lalu bisa menyesuaikan gaya komunikasi. Dengan teman bisa lebih santai, kalau dengan atasan kalian bisa lebih profesional. Lanjut, ada berpikiran terbuka. Biasakan untuk mendengarkan alasan sebelum membuat keputusan. Jangan langsung menolak ide atau pendapat orang lain tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Lalu ada memberikan feedback dengan bijak untuk mengatasi kebingungan, memperjelas informasi, serta memastikan pesan diterima dan dipahami. Nah, kita juga harus coba untuk nggak terlalu sering gunain kata, misalnya gini, bagus sih, tapi, nah itu kurang terdengar defensif untuk pendengarnya. Nah, untuk alternatifnya, kalian bisa ngomong gini, presentasi kamu informatif banget, akan lebih kuat lagi kalau ditambahin contoh nyata biar lebih relatable. Jadi lebih ke ngasih masukan yang bisa membangun dia. Nya, memahami komunikasi nonverbal yang mencakup bahasa tubuh, tanda bicara, kontak mata, dan konsisten. Nah, kita harus memastikan keselarasan antara isyarat verbal sama nonverbal untuk meningkatkan kejelasan komunikasi. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Kita harus percaya diri untuk menyuarakan pendapat kita, keinginan kita, bahkan hak kita. Oke, next ada manfaatnya. Buat apa sih komunikasi secara efektif itu? Nah, dengan kita komunikasi secara efektif, kita dapat membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan konflik secara efektif, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama tim, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, membangun citra positif bagi diri kita sendiri, menghindari kesalahpahaman dan kesalahan, dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan diri. Oke, jadi menurut kalian lebih penting apa yang kita komunikasikan atau gimana kita mengkomunikasikannya? Minal. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.